Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. Jumpa lagi pada episode keempat dari kajian tafsir tematik spesial Ramadan. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-179 dari surat Al-A'raf mengenai hewan ternak, di mana contoh ini memberikan kita uraian yang sangat mendalam tentang orang-orang yang lalai. Melanjutkan tema sebelumnya tentang makna ghafil, di sini diperjelas lagi tentang siapa itu ghafil yang sesungguhnya. Sebagai muqaddimah, kita akan membahas tentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala ketika membuka ayat ini, di mana Allah taala berfirman di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah Ta'ala berkata, dan sungguh kami telah zara'na. Zara'na di sini bermakna menciptakan atau khalaqna dalam bahasa Arab ya. Kami telah menciptakan, tetapi kalau zara'na ini nuansanya lebih kepada menciptakan sesuatu kemudian menduplikasinya, memperbanyaknya. Seperti kita menebar benih di tanah, benih tanaman kita tebar supaya banyak tanaman lainnya yang akan tumbuh. Nah, seperti itu makna dzara'na. Jadi Allah menjadikan banyaknya manusia dan jin yang berkembang biak, dzara'na. Sehingga jumlah mereka itu sangat banyak tersebar di muka bumi ini. Li jahannam, untuk jahannam, untuk isi neraka jahanam. Kalau kita membaca sekilas terjemahan dari ayat ini dan tidak memaknai tafsirnya, pernyataan ini terdengar seolah-olah kayak Allah sengaja merancang jumlah manusia dan jin yang banyak itu dengan fungsi tunggal untuk masuk ke neraka. Endingnya mereka akan berakhir di dalam neraka. Kalau kita hanya membaca terjemahannya. Tetapi para ulama memaknai huruf lam di sini menjadi dua. Ada yang mengatakannya lamut ta'lil. Kita agak teknis sedikit ya. Lamut ta'lil, ta'lil itu artinya alasan. Jadi alasan dikembangbiakannya jin dan manusia itu untuk menjadi isi neraka jahanam. Sebagian mufassir ada yang berpandangan lam di sini li jahannam adalah lamut ta'qib. Ta'qib atau aqibah artinya ending atau akibat. Banyak manusia dan jin akan masuk ke dalam jahanam akibat apa. Jadi ada konsekuensi dari perbuatan mereka. Nah, supaya lebih memahami lamut ta'qib ini, Ana akan memberikan permisalan atau analogi. Bayangkan kita sebagai seorang ibu atau pendidik atau orang tua membiayai anak kita untuk bersekolah di tempat yang sangat eksklusif, yang sangat mahal, terkenal, akreditasi sekolahnya A++, misal. Kita membayar uang gedungnya, biaya semesternya, uang bukunya, segala kebutuhan dan tetek bengeknya. Kita berharap anak kita ini akan lulus dan sukses. Tentu saja seperti itu kan. Tetapi dialah nih anak bukannya belajar dengan sungguh-sungguh atau memanfaatkan, memaksimalkan fasilitas yang kita berikan, yang kita sediakan, tetapi anak itu malah bolos. Masuk kelas hanya tidur untuk bermain-main, tidak mau belajar, tidak mau mempersiapkan ujian, sehingga akhirnya pada akhir masa sekolah kita menerima surat di mana anak itu di drop out. Anak kita tuh dikeluarkan dari sekolah karena nilainya 0000 semua di dalam rapor. Terus kita dengan sangat kecewa lah melihat hasil belajar anak kita. Kita tanya sama anak kita, jadi apakah untuk ini semua, untuk kegagalan kamu,
ibu banting tulang bekerja, ayah bekerja dengan menghabiskan keringat dan air mata untuk membiayai sekolah kamu, tetapi kamu gagal. Apakah untuk kegagalan ini orang tuamu bekerja keras? Ya, jadi secara harfiah kita akan menggunakan huruf lam di sini. Li menggunakan kata untuk. Tapi pertanyaannya, apakah tujuan kita bekerja keras, tujuan kita mencari nafkah adalah supaya anak ini gagal? Tentu saja tidak. Ya, jadi untuk di sini adalah ungkapan kekecewaan atau penyesalan karena hasil akhir yang tragis dari sang anak. Padahal kamu sudah diberi fasilitas, loh. Padahal kamu udah dikasih A, udah dikasih B, sudah dikasih C, tetapi kok bisa gagal? Nah, begitulah cara kita memaknai ayat ini. Walaqad dzara'na li jahannam, ini adalah ungkapan ekspresi bagaimana ya mengungkapkannya? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala macam fasilitas dunia, telah memberi kita mata, hidung, telinga, mata'allakum wa li'an'amikum. Bumi ini, dunia ini dijadikan menyenangkan untuk kita. Allah telah memberi kita potensi yang luar biasa, tetapi akhirnya banyak manusia dan jin memilih jalan akhir mereka menuju neraka jahanam. Ini makna dari la mutaqib. Mereka sendiri yang memilih diri hanya untuk menjadi bahan bakar neraka pada akhirnya. Ya, ini makna dari la mutaqib yang kita ambil di sini. Memaknai huruf lam di sini penting ya supaya kita tidak miskonsepsi atau memahami dengan salah ya, karena lam ini termasuk huruf yang sangat sibuk dalam tanda petik di dalam Al-Quran, banyak sekali maknanya. Jadi untuk memahami lam ini sangat vital dalam menafsirkan ayat tersebut. Jadi kalau kita memaknainya sebagai lamut ta'lil, artinya akidah kita seperti orang-orang Jabariyah, di mana kita berpandangan bahwasanya banyak manusia dan jin yang dipaksa, notaben, ya dipaksa untuk masuk ke dalam neraka. Ini lamut ta'lil. Alasan mereka tercipta adalah untuk neraka. Tetapi kalau kita memahami lam di sini sebagai lamut ta'qib atau lamul aqibah, artinya mereka itu memasuki jahanam sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih jalannya dan akibatnya adalah neraka. Jadi memahami satu huruf dalam Al-Quran ini bisa mengubah total pemahaman akidah seseorang terhadap ayatnya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dzara'na li jahannam, jadi seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir untuk banyak sekali bangsa jin dan manusia ke dalam jahanam. Kemudian Allah menjelaskan mengapa mereka berakhir tragis di jahanam. Mengapa mereka bisa berakhir ironi, udah dikasih fasilitas kok bisa masuk neraka meskipun ya Allah telah memberikan segalanya untuk mereka. Apa yang terjadi? Kenapa kenikmatan tersebut bisa jadi mubazir untuk sebagian besar manusia dan jin? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu difasilitasi hati, diberikan hati, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk berfikir. Yafqahun di sini maknanya adalah fahmul amiq, deep understanding, pemahaman yang mendalam. Fahmul amiq. Kalau kita merenungkan di sini ya, apakah hati manusia bisa berpikir? Kok Allah bilang di sini lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati manusia itu tidak digunakannya untuk berpikir. Kalau Ana menemukan sebuah artikel menarik tentang studi tentang hati manusia, di mana dikatakan pada penelitian tersebut, ternyata hati manusia ini memiliki sekitar 40.000 neuron. Ya, syaraf sensori.
Ini berdasarkan penelitian sains di mana 40.000 neuron ini berfungsi sama seperti otak. Jadi di dalam hati manusia itu ada little brain atau otak kecil. Itulah yang membuat manusia itu bisa mencerna informasi di dalam hatinya. Jadi ada kesinambungan antara otak dan hati. Dan ini kalau kita baca buku psikologi modern yang beredar sekarang itu, di mana di dalam psikologi itu ada yang namanya berpikir cepat atau thinking fast, berpikir cepat. Ada yang namanya thinking slow, berpikir lambat. Berpikir cepat itu seperti kita sedang scroll handphone, scroll medsos, atau ketika kita bereaksi terhadap notifikasi dari WhatsApp, misalkan Telegram, itu thinking fast, berpikir cepat, berpikir instan atau reaktif. Jadi ketika kita melakukan hal-hal tersebut, seperti kita misalnya menyikat gigi atau menyetir ke sekolah, ke jalan biasanya kita lalui, atau terhadap hal-hal yang cepat, itu kita hanya menggunakan otak kita saja. Ini thinking fast. Tetapi untuk thinking slow, berpikir lambat, ini kaitannya adalah otak dan hati manusia bekerja berdua, secara bersamaan. Masalahnya keimanan manusia atau dalam membaca ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dalam mentadaburi atau merenungi Al-Qur'an ini, kita membutuhkan yang namanya thinking slow atau berpikir lambat ini. Kita butuh namanya perenungan. Kita butuh namanya menggerakkan seluruh segenap jiwa dan otak kita untuk bekerja, mendalami, memahami, meyakini. Kalau kita lihat di dunia kita sekarang ini, zaman dan era kita, semua hal itu, segala hal itu dirancang untuk mengeksploitasi atau menggunakan, mengerahkan thinking fast kita. Sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berpikir secara dalam, secara lambat dengan hati dan otak secara bersamaan. Sudah terkuras habis untuk melihat algoritma media sosial atau video-video pendek di shorts, di reels. Jadi segala sesuatu itu memang dirancang untuk mematikan kemampuan berpikir lambat kita. Jadi kalau kita terbiasa untuk mempelajari segala sesuatu dengan cepat, hanya ingin yang instan saja, selalu terburu-buru, selalu teralihkan oleh notifikasi di layar handphone, maka kemampuan kita untuk berpikir lambat, berpikir tadabbur, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan terdistraksi atau akan terkurangi kemampuannya. Dan dalam banyak ibadah ini kita membutuhkan kemampuan untuk yafqahun, untuk bersifat faqih, untuk berpikir secara lambat. Contoh saja dalam tadabbur Al-Quran. Nggak bisa kita membutuhkan waktu 1 menit untuk paham satu ayat. Mustahil. Kita harus berpikir, merenungi, meresapi. Seperti itulah cara kita mentadaburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Dalam sholat itu harus dilakukan dengan lambat. Untuk difikirkan ayat-ayat yang kita baca, untuk diresapi segala macam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tidak bisa sholat itu kita lakukan dengan mode autopilot, dengan cepat, dengan satset, nggak bisa. Tanpa adanya perenungan, tanpa adanya rasa. Itulah yang membuat sholat kita itu jarang khusyuk, karena kemampuan kita untuk berpikir lambat, thinking slow itu sudah mati. Udah dimatikan sama media sosial, sama Instagram, sama notifikasi di layar handphone. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tetapi fungsi hati mereka itu tidak lagi berguna sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan awal dia seharusnya dipergunakan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tetapi mata mereka itu tidak bisa lagi melihat realitas.
Mereka memiliki mata tetapi buta terhadap ayah, terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tragedi yang terjadi kepada manusia kebanyakan. Mereka bisa melihat sesuatu, bisa melihat tubuh, fisik, bisa melihat benda-benda yang ada di hadapan mereka, tetapi mereka sebenarnya buta terhadap realitas yang tidak terlihat, terhadap ayah, terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, spiritual heart, mata hati mereka itu sudah buta, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk melihat. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ya, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat yang lain, di mana Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka itu hanya tahu apa-apa yang zahir, apa-apa yang tampak di kehidupan dunia ini. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi pada realitas-realitas yang tidak tampak, pada ayat-ayat Allah di dalamnya, mereka tidak bisa melihatnya. Mereka lalai. Itulah makna walahum a'inul la yubsiruna biha. Meskipun mereka bisa melihat, yang mereka lihat hanyalah hal-hal yang zahir saja dari kehidupan dunia. Tapi apa yang berada di baliknya, tanda kekuasaan Allah, mereka tidak mampu untuk melihatnya. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengatakan sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Ya, maksudnya di sini adalah realitas tentang hal-hal yang tidak tampak. Jadi di dalam Al-Quran itu ada realitas yang terlihat, ada realitas yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini dinamakan hal-hal ghaib. Inilah yang membedakan orang-orang beriman dan yang tidak beriman. Di mana orang-orang beriman itu Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani hal-hal yang ghaib, hal-hal yang tidak tampak. Mereka ketika melihat tumbuhan, mereka merenungkan, oh ini tumbuhan ini gak mungkin dia tumbuh sendiri. Padahal dia dari biji yang kecil. Siapa yang menjadikannya akar yang tersebar? Dari biji yang kecil ini jadi memiliki akar, kemudian siapa sosok yang menjadikan dia memiliki ranting, kemudian tumbuh daun pada rantingnya, kemudian tumbuhlah buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia. Siapa sosok atau mind maker? Siapa arsitektur dari tumbuhan ini? Nah, ada realitas yang tidak terlihat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman yang melakukan thinking slow tadi, yang mampu mentadaburi ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia kebanyakan itu hanya menguasai hal-hal yang terlihat. Ya, mereka punya mata, mereka bisa melihat tumbuhan itu tumbuh, mereka bisa melihat hujan itu turun, bisa melihat petir itu menyambar-nyambar, berkilat. Tetapi ada hal-hal tidak terlihat yang mereka tidak bisa, atau hal-hal tidak terlihat yang tidak mereka ketahui. Ya itulah. Jadi mereka itu hanya memiliki pengetahuan. Nih, bedanya pengetahuan orang-orang yang tidak beriman, pengetahuan yang mereka miliki atau informasi atau kecerdasan kognitif mereka itu hanya membuat mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Namun orang-orang beriman, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki kacamata Qur'ani, kita bahas pada episode lalu ya, tentang kacamata Qur'an ini, orang-orang yang bisa melihat ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah diri mereka dari tidak sadar menjadi sadar. Itulah bedanya pengetahuan yang diketahui atau yang dikuasai oleh orang-orang ateis, mungkin katakan orang-orang yang berpendidikan, dengan orang-orang beriman yang bisa membaca atau mengetahui tanda, bisa melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah realita orang kebanyakan. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, memiliki pendengaran, tetapi matinya persepsi spiritual,
mendengarkan hal-hal yang membutuhkan keimanan, tetapi mereka tidak bisa mendengarkannya. Mereka tidak mengetahui mendengarkan kebenaran wahyu tersebut. Ya. Mereka mendengar ayat-ayat Allah, tetapi tuli terhadap kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya manusia kebanyakan dengan manusia-manusia yang memiliki iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan vonis yang sangat keras bagi manusia-manusia seperti ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Seperti apakah mereka itu? Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Mereka itu seperti an'am, hewan ternak, seperti sapi. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Lihat, al-an'am, hewan ternak ini, kenapa orang Arab menamai hewan ternak ini menjadi an'am? Diambil dari kata nu'umah. Nu'umah itu artinya kelembutan atau ketenangan. Jannatun na'im adalah surga yang penuh dengan kelembutan, kenikmatan, ketenangan. Jadi an'am, hewan-hewan ternak ini adalah mereka yang bergerak secara tenang, secara lambat, ya kan? Kalau kita lihat sapi-sapi itu kan kalau makan di rumput itu lambat gerakannya, ya kan? Domba-domba, unta-unta, jalan atau pergerakan mereka itu sangat-sangat slow motion, sangat-sangat lambat. Dan mereka memang didesain atau didomestikasi ribuan tahun lamanya untuk merasa aman selama mereka berada di kandang atau di rerumputan. Ya, itulah desain daripada hewan-hewan ternak ini. Mereka memang gerakannya itu lambat. Makanya kalau kita melihat kucing atau harimau atau hewan-hewan lainnya, biasanya kalau kita gertak, bahkan anjing, udah yang kita bahas kemarin ya, kalau kita gertak, dia itu pasti akan bereaksi cepat. Atau kita, misalnya ada kucing di rumah, pura-pura mau lempar batu atau kayu kek, biasanya kucing itu langsung bereaksi, langsung tegang telinganya. Beda kalau kita mengancam sapi. Misalkan ada sapi tuh, kalau Idul Adha, cobain deh. Kita pura-pura mau lempar batu atau sapi yang lagi makan rumput atau lagi bengong, misalkan. Sapi itu, dia itu nggak punya special awareness. Dia nggak memiliki kesadaran spasial terhadap lingkungan sekitarnya. Dia nggak tahu ada bahaya yang akan mengancam nyawanya. Iya kan? Sapi itu dia nggak sadar apa-apa, dia tetap aja makan rumput. Dia nggak sadar tentang bahaya yang akan mengancam nyawanya. Beda sama tadi hewan-hewan liar yang kita sebutkan, di mana mereka itu memiliki refleks yang sangat tajam terhadap bahaya. Dan Allah Ta'ala menyamakan manusia yang lalai tadi, yang ghafil, yang nggak mempergunakan atau menjadikan mubadir segala macam fasilitas Allah dengan sapi ternak ini. Sapi itu hidup hanya untuk makan, tidur, manusia yang hidup hanya untuk makan, tidur, bersenang-senang, repeat, makan, tidur, dan tidak menyadari bahaya neraka jahanam, bahaya yang mengancam mereka seperti hewan-hewan ternak. Mereka menghabiskan berjam-jam dari pagi ke malam, malam ke pagi menatap layar, scrolling, main game, mengonsumsi konten-konten hiburan tanpa henti, persis kayak keadaan sapi yang hanya bisa mengunyah rumput, yang hanya makan, taunya hanya itu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, balhum adall. Bahkan mereka itu adol, Masya Allah, lebih sesat dari hewan-hewan ternak tersebut. Why? Kenapa? Karena sapi itu memang tujuan penciptaannya itu untuk dimakan. Untuk menghasilkan susu, untuk kulitnya menjadi sebuah kerajinan atau crafting. Untuk membajak sawah. Dan meskipun mereka kerjanya hanya makan, tidur, dan tidak berpikir, setidaknya mereka memenuhi tujuan penciptaan mereka. Ya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Tujuannya di surat Az-Zariyat, illa
budun, untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya itu jauh lebih mulia daripada hewan ternak, daripada sapi. Di ayat yang lain Allah jadikan tujuan penciptaan manusia ini untuk apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Wake up, bangun, kalian itu pemimpin. Kalian itu didesain untuk beribadah, bukan untuk menyia-nyiakan potensi akal, potensi telinga, potensi penglihatan untuk hal yang sia-sia, yang buang-buang waktu. Sapi ketika dia menjadi sapi itu wajar. Tapi kalau manusia menjadi sapi, maka ini adalah sebuah penurunan, sebuah kehinaan untuk dirinya. Sapi kalau tersesat, kalau dia malas-malasan itu sangat bisa dimaklumi. Tetapi manusia yang malas-malasan, yang hanya makan tidur, yang tersesat dengan segala macam fasilitas yang Allah berikan kepadanya, itu adalah sebuah kebodohan yang amat sangat nyata. Balhum adol, bahkan dia sangat-sangat sesat, lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa di sini anak katakan manusia setengah sapi? Karena ini menjadi pengingat atau reminder juga buat diri anak, diri kami yang menyampaikan, di mana ketika kami mulai terlena dengan scrolling sosmed atau melakukan hal yang sia-sia, itu biasanya kami pribadi menghitung kapan waktu di mana kami mempergunakan akal untuk berpikir, untuk merenungkan ayat-ayat Allah, kapan waktu di mana kami menghabiskan waktu seperti sapi. Jadi manusia setengah sapi. Kadang-kadang kita menjadi atau menjalankan tugas sebagai manusia. Kadang-kadang kita menjalankan tugas-tugasnya sapi. Hanya makan, minum, menggunakan waktu pada hal yang tidak sia-sia. Coba, mulai saat ini kita hitung berapa jam waktu kita habis sebagai manusia yang utuh, berapa jam waktu kita habis seperti sapi atau hewan ternak. Ya, berapa jam waktu kita lalai, waktu kita dibuang, mubadzir untuk hal yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah ayat yang menjadi peringatan keras atau wake up call bagi seluruh manusia, di mana solusinya untuk keluar dari mentalitas sapi dalam tanda petik di sini, mentalitas hewan ternak, adalah dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya ketika dia berbicara tentang asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah Jalla wa ala. Bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya melalui nama-nama tersebut. Jadi cara kita mengaktifkan fungsi kita menjadi manusia yang normal, ya, mengaktifkan thinking slow kita kembali kepada tujuan abadi kita adalah dengan berdoa. Mengaktifkan kembali kesadaran kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jangan biarkan diri kita, keluarga kita menjadi sapi ternak, hewan ternak yang hanya hidup untuk makan tanpa menyadari bahaya besar yang menanti di ujung kehidupan ini berupa neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.